warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Sabila dengan nomor NIM 2030301031 dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 4. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang metode penafsiran Al-Quran. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa terdapat 4 metode dalam menafsirkan Al-Quran. 4 metode tersebut adalah: yang pertama, metode tahlili atau al-tafsir al-tahlili. Yang kedua, metode ijmali atau al-tafsir al-ijmali. Yang ketiga, metode perbandingan atau al-tafsir muqarran. Yang keempat, metode tematik atau al-tafsir al-maudhu'i. Yang pertama, tafsir ijmali. Tafsir ijmali yaitu penafsiran Al-Quran dengan uraian singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Mufasir menjelaskan arti dan makna ayat dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas artinya tanpa menyinggung hal-hal selain arti yang dihendaki. Hal ini dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Quran, ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai urutannya dalam mushaf dalam kerangka uraian yang mudah dengan bahasa dan cara yang dapat dipahami orang yang pintar dan orang yang bodoh dan orang yang pertengahan keduanya. Metode tafsir ijmali menempatkan setiap ayat hanya sekedar ditafsirkan dan tidak diletakkan sebagai objek yang harus dianalisa secara tajam dan berwawasan luas, sehingga masih menyisakan sesuatu yang dangkal karena penyajian yang dilakukan tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran, sehingga membaca tafsir yang dihasilkan dengan memakai metode ijmali layaknya membaca ayat Al-Quran. Perbedaan utama antara metode ijmali dengan metode tahlili, muqarran ataupun maudhu'i adalah terletak pada: yang pertama, cara seseorang mufasir melakukan penafsiran, di mana seseorang mufasir langsung menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Yang kedua, mufasir tidak banyak mengemukakan pendapat dan idenya. Yang ketiga, mufasir tidak banyak memberikan penafsiran secara rinci tetapi ringkasan umum, meskipun pada ayat tertentu memberikan penafsiran yang agak luas namun tidak pada wilayah analitis. Selanjutnya, tafsir tahlili. Tafsir tahlili adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Tafsir tahlili ialah mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segala segi dan maknanya, ayat demi ayat dan surah demi surah, sesuai dengan urutan dalam mushaf Utsmani. Untuk itu, mengkajian metode ini kosakata dan lafaz, menjelaskan arti yang dihendaki, sasaran yang dituju, dan kandungan ayat. Menjelaskan apa yang dapat istimbahkan dari ayat serta mengemukakan kaitan antara ayat-ayat dan relevasinya dengan surat sebelum dan sesudahnya. Untuk itu, ia merujuk kepada sebab-sebab turun ayat, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Ciri-ciri utama metode tafsir ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membahas segala sesuatu yang menyangkut ayat itu dan dari segala aspeknya. Yang kedua, mengungkapkan asbab an-nuzul ayat yang ditafsirkannya jika ayat tersebut memang memiliki asbab an-nuzul. Yang ketiga, menafsirkan ayat per ayat secara berurutan. Dalam pembahasannya, selalu melihat korelasi antar ayat untuk menemukan makna penafsiran itu. Yang keempat, tafsir tahlili dapat bercorak tafsir bil ma'sur kalau titik tekan pembahasannya pada riwayat balik berupa hadis antar sahabat atau pendapat ulama yang kemudian dikuatkan oleh rasio atau rayu. Sebaliknya, bisa bercorak tafsir bil ar-rayi jika titik tekan uraiannya berdasarkan rasio, sementara riwayat diposisikan hanya sebagai penguat asumsi logika penafsiran tersebut. Yang kedua, tafsir muqarran. Yang ketiga, tafsir muqarran atau tafsir pembandingan, yakni tafsir yang mempergunakan metode perbandingan atau analogi. Apakah yang diperbandingkan dalam tafsir al-muqarran ini? Yang diperbandingkan adalah antar penafsiran satu ayat dengan penafsiran ayat yang lain.
yakni ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dari dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih, ataupun ayat-ayat yang memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama dan diduga sama. Yang keempat, metode tafsir tematik. Metode tematik yang berfokus pada satu surah Al-Quran. Metode ini menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara membahas satu surat tertentu dari Al-Quran dengan mengambil bahasan pokok serta mengurai panjang lebar dari surat dimaksud. Metode tematik berdasarkan topik atau subjek. Metode tematik subjek ini adalah menafsirkan Al-Quran dengan cara menetapkan satu subjek tertentu untuk dibahas. Misalnya, ingin mengetahui bagaimana konsep kufur menurut Al-Quran atau wanita menurut Al-Quran. Metode tematik subjek ini pertama sekali digagas oleh Profesor Dr. Ahmad Al-Kumi, Ketua Yayasan Jurusan Tafsir pada Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Selanjutnya ditinjau dari metode-metode penafsiran. Dilihat dari sudut pandangan tafsir ataupun model-model metode penafsiran. Dilihat dari segi ini terdapat 3 cara atau metode penafsiran, yaitu yang pertama dilihat dari segi objek pembahasannya adalah kitabullah atau Al-Quran, yang di dalamnya terkandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kedua, dilihat dari segi fungsi dan tujuannya adalah menjelaskan, menerangkan, menyingkap kandungan Al-Quran, sehingga dijumpai hikmah, hukum, ketetapan, dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, dilihat dari segi sifat dan kedudukannya, adalah hasil penalaran, kajian, dan ijtihad para mufasir yang didasarkan pada kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga sesuatu saat dapat ditinjau kembali. Yang terakhir ditinjau dari corak penafsiran. Corak tafsir fikih. Tafsir fikih adalah corak tafsir yang kecenderungannya mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat Al-Quran. Corak ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara tersurat maupun tersirat mengandung hukum-hukum fikih. Kemunculan corak tafsir semacam ini adalah munculnya permasalahan yang berkenaan dengan hukum-hukum fikih. Sementara Nabi Muhammad sudah meninggal dunia dan hukum yang dihasilkan ijma ulama sangat terbatas. Maka mau tidak mau para ulama yang mumpuni dari segala segi keilmuan dan ketakwaan melakukan ijtihad dalam mencari hukum-hukum dari berbagai persoalan yang ada. Kemunculan corak tafsir semacam ini adalah munculnya permasalahan yang berkenaan dengan hukum-hukum fikih. Sementara Nabi Muhammad sudah meninggal dunia dan hukum yang dihasilkan ijma ulama sangat terbatas. Maka mau tidak mau para ulama yang mumpuni dari segi keilmuan dan ketakwaan melakukan ijtihad dalam mencari hukum dari berbagai persoalan yang ada. Baik, sekian dari presentasi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.